Ya Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatimu, berikanlah apimu, bersihkan daku Al-Masih, supaya hati yang kecil menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Hai jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara, mari bangunlah, sebagaimana jalannya, mencucikan begitulah. Tuhan beri apinya. Mari kita berdoa. Saya minta Tengcan membuka dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau kumpulkan kami kembali malam ini. Hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua perkara yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah curahkan atas kami. Tuhan, Kau yang tahu akan kebutuhan kami, Kau yang tahu akan hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau mau malam ini berfirman kepada kami. Terima kasih Kau sudah kirimkan hamba-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, boleh menerima firman-Mu. Tuhan, berkati dia Tuhan, agar dia menjadi berkat bagi kami sekalian. Tuhan Yesus, sediakan hati kami, kasihani kami Tuhan, berfirman atas kami. Yependo bona malerto Devana meyakula kumata tanyare Ola kamare sebala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rencanakan atas kami jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Tuhan, sucikan kami dengan darah. Kau Allah yang Maha Kuasa, tinggal di tempat yang maha tinggi. Tuhan, Kau juru selamat kami, tinggal di hati kami. Anugerah yang ajaib ini Kau berikan kepada kami untuk menjamin kami hidup sangat benar. Gembalakan kami untuk memakainya. Berkati kami berganda-ganda. Sediakan hati kami. Terima kasih Yesus. Kau baik. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-51 ayat 25-26. Yeremia pasal yang ke-51 ayat 25 dan 26. Kita
Baca firman Tuhan begini. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu. Aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengarungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan sanggup berbuat itu. Dia maha kuasa. Jangan lupa ini. Kita suka lupa bahwa dia itu Allah yang maha kuasa. Kita boleh punya kekuatan, kita boleh bisa ini, bisa itu. Dia bisa nanduskan sama sekali. Jangan lupa. Tapi kita seringkali ceroboh. Kita main-main dengan maha kuasa Tuhan ini. Kita pikir, Tuhan toh baik sama saya. Saya kan orang baik-baik, gini dan gitu. Gitu, hati-hati. Dia sanggup berbuat itu, dia tega berbuat itu. Kalau kita meninggikan diri kita, dia punya jalan untuk menghancurkan dan merendahkan kita. Sebab itu berbahaya sekali kalau kita suka nawar-nawar dengan Tuhan. Berbahaya sekali lah. Kalau kita itu mau nawar-nawar, mau bantah-bantah, itu berbahaya sekali. Sebab kita itu lupa dengan siapa kita bergaul. Kita itu lupa siapa itu Tuhan. Dan hak apa kita ada pada Tuhan? Anugerah semata-mata. Apalagi kita, bukan keturunan Abraham. Kalau sampai kita boleh menikmati keselamatan, itu adalah anugerah semata-mata. Nah, kalau kita raba-raba, jangan kaget. Tuhan tuh bisa ngeri. Tahu nggak? Mengerikan. Kalau dia marah sama kita. Jangan membangkitkan amarahnya seperti itu. Saya lihat orang ya jalan seringkali itu seenaknya aja. Dia pikir nggak bakalan apa-apa. Ya, dia bisa jalan gitu. Dipikir Tuhan nggak bisa apa-apa. Masa Tuhan berbuat gitu? Saya kasih tahu saudara, Tuhan bisa berbuat yang sangat-sangat kejam. Nah, lihat dalam hidup saudara. Suka sembrono nggak? Suka sembrono nggak? Nolak Tuhan dengan sembrono nggak kita? Udah tahu Tuhan nggak seneng, kita masih pertahankan. Udah tahu Tuhan benci, kita masih anggap enteng aja. Perhatikan dalam hidup saudara. Hidup saudara itu perhatikan yang baik. Apa saudara usaha dengan sungguh-sungguh untuk bikin hidup saudara menyenangkan hatimu Tuhan? Menyenangkan. Di dalam Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Kita baca firman Tuhan begini. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku,
dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Saudara, sebaliknya, kalau Tuhan sayang kepada kita, kita lihat, dia jadi gunung batu kita. Dia yang belain kita mati-matian. Dia yang lindungi kita. Dia yang nyingkirkan musuh-musuh kita. Nah, nggak bisa, in between tuh nggak bisa. Satunya atau yang lain. Saudara lihat Tuhan itu menjadi lawan saudara? Atau Tuhan menjadi sahabat saudara? Dia yang nunjukin, dia yang ngajari. Saudara, saban-kali itu saya ngalami bagaimana dia itu baik. Karena perkara kecil-kecil. Jadi, dia ngajari benar. Kemarin ini saya butuh perkara kecil, butuh untuk bikin daftar isi itu resep masakan saya. Saya bisa pakai database juga, tapi saya pengen bikin. Saya nggak pernah ngerti kalau dengan word perfect, saya nggak pernah ngerti. Kalau dulu dengan word star itu ngerti. Maka saya bilang, gimana ya? Saya mau belajar, bukunya ada. Tapi saya nggak tahu buku mana yang mesti saya baca. Dan susah sekali buat saya baca buku. Nanti saya tidur. Mau ngantuk banget saya tidur. Di dalam tidur itu saya diajari jangan. Begitu saya udah ngerti diajari, saya langsung loncat bangun dari tempat tidur. Langsung saya kerjain. Sebab saya mesti ngajarin yang megang komputer saya. Jadi udah langsung. Saya itu lihat Tuhan hebat sekali. Itu anak saya ajarin sampai bengong. Dari kemarin saya nggak ngerti, sekarang saya ngajarin dia. Dia kesenangan lihat hasilnya. Begitu dia ngajarin kita. Sangat-sangat sederhana kan? Kalau Tuhan sayang saudara, tidak ada yang rintangi, yang halangi, itu nggak ada. Semua dibukain. Apakah saudara sekarang hidup sebagai kekasih? Atau sebagai musuh? Salah satu dari dua loh. Kalau nggak kekasih, kita musuh. Kalau saudara musuh, selalu kesandung-sandung, kegagalan, rintangan, halangan, dan terus saja gitu. Kesusahan nggak berhenti-berhentinya. Kalau saudara kekasihnya, semua dibukain. Jadi jangan tanya nanti, saya kekasih apa musuh ya? Orang bodoh aja tahu. Saudara juga tahu. Kalau hidup saudara dirintangi, dihalangi, terus saja gitu terus, bertobatlah. Pasti ada yang Tuhan gak suka. Jangan tunggu sampai dia murka. Jangan tunggu sampai dia benar-benar menjadi lawan kita. Dan dengan kejam dia bisa hancurkan kita. Ada loh ini kemungkinan. Jangan saudara pikir, oh saya udah dibaptis kok. Oh, biar anak-anak Abraham aja dia bisa tega, tahu nggak? Yang diminta dari kita cuma sedikit serius. Jangan anggap itu main-main. Sebab kalau saudara benar jadi kekasihnya, saudara bisa nikmati yang tidak pernah saudara bisa bayangkan. Jangan saudara pikir, kalau saya nggak mungkin jadi kekasih. Nggak ada batasannya. Semua orang dipanggil, semua orang ditawarin. Kalau saja kita mau, kalau hati kita cukup rendah, kalau kita nggak dikuasai dosa, nggak jadi hambanya dosa, nggak seneng yang Tuhan seneng,
yang Tuhan nggak seneng. Itu yang jadi perkara. Bahagia saudara kalau tiap perkara yang saudara lakukan, saudara tahu Tuhan senang. Itu kita tahu kok. Hati kita dibikin lega. Bahagia kita kalau kita boleh hidup gitu. Daud tuh hidupnya begitu. Dia kekasihnya Allah. Di dalam Yeremia 4 ayat 14. Yeremia pasal yang keempat ayat 14. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Saudara, gak ada lain. Satu-satunya jalan adalah hati saudara yang harus dibersihkan. Benar, bersih, tuntas. Saya mau tanya saudara, kalau memang bersih, tuntas, gak mungkin bisa keluar dari hati kita kebencian. Pikiran jahat juga enggak. Nah, namanya bersih kan? Kalau bisa timbul pikiran jahat berarti enggak bersih kan? Ya memang kita seringkali itu merasa cijela enggak apa-apa, sedikit intipnya enggak apa-apa. Dasar bersih sonder karat. Dan ini bisa kalau kita mau. Kalau kita mau bawa hati kita kepada Tuhan dan kita mau bersihkan. Jangan cepat-cepat berhenti, cepat-cepat sudah merasa cukup dan puas. Ya. Sampai kita nggak mampu berbuat jahat. Masih suka nggak? Rebet. Tadi tiba-tiba timbul pikiran jahat. Berarti nggak bersih. Masih kotor. Dan Tuhan dalam hal ini sangat-sangat teliti. Oh, dia nggak sembarangan. Saudara nggak bisa. Kayak banyak membantu kita itu. Bersihin piring, cek nanti tahu-tahu kita mengambil piring. Itu masih ada bekasnya sate kambing. Saudara tahu? Masih jorok seringkali kita bersihkan. Kalau kita mau tuntas bawa kepada Tuhan ya. Bersih loh. Jangan saudara pikir ada orang yang dari sononya bersih, gak ada. Semua orang dari sononya tetap kotor dan jorok. Kalau mau bersih, hanya darah Kristus saja yang bisa bersihkan. Jangan dijadikan ini ucapan basa-basi. Kalau mau bersih, hanya kalau saudara mau bawa seluruh hati saudara kepada Tuhan untuk dibersihkan. Seluruh hati. Pernah saudara bawa seluruh hati saudara kepada Tuhan? Enggak. Masih ada pikiran-pikiran lain, pikiran sendiri yang kita simpan di sini, pendapat-pendapat sendiri masih ada. Bawa kepada Tuhan untuk dibersihkan berarti rela semua dia bersihin. Enggak ada yang mesti ditinggal-tinggalin. Sayang ini, sayang itu. Enggak. Semua rela. Tidak ada yang ditinggalkan sama sekali. Saya ditelepon anak saya, waduh, komputernya kena virus. Nggak tahu sampai kayak apa, nggak tahu gimana. Ya, akhirnya dia bilang sama saya, Pap, bawa ada Pap, tolong dibersihin. Ya bersihin sama sekali berarti tidak ada satu pun program yang dia bisa pegang. Semua total bersih. Hanya itu saja saya. Saudara tahu, kalau kita mau membersihkan diri kita total, benar kalau dalam komputer itu diformat kembali. Format itu artinya dibentuk, dibikin menurut formnya yang asalnya. Nggak pakai ditempel-tempelan. Ada memang cara tempel-tempelan. Jadi komputer punya program yang namanya
medis, dokter, nanti yang namanya apa, dokter bisa nyembuhkan, dibuangin virus dan ini, saudara, nggak bisa nolong. Bersih sama sekali adalah tuntas bersih. Kita mesti rela kehilangan semuanya. Nggak rela, nggak bersih. Ada nggak yang nggak rela Tuhan ambil dari saudara? Ada nggak? Kebanggaan kecil, kesenangan kecil, kenang-kenangan kecil yang nggak boleh dikotrek-kotrek siapapun. Nah, yang sering kali itu kenangan-kenangan manis itu nih. Kita pertahankan. Nah, nggak bisa bersih. Itu nanti akhirnya jadi karatan. Di dalam Mazmur 105 ayat 41-42. Mazmur 105 ayat 41-42. Kita baca firman Tuhan. Begini bunyinya. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air. Lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Nah, kita lihat sekarang ini. Dalam hidup kita itu ya, atau yang ini atau yang lain. Barang baik-baik jadi rintangan, makanan sehat-sehat jadi racun, atau rintangan jadi baik, jadi barang baik, racun jadi makanan. Salah satu dari dua. Jadi menghadapi apa saja, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Kerjaan yang baik-baik, ya kita dapat kerjaan yang baik, itu jadi rintangan, halangan, jadi penyakit. Atau rintangan dan halangan menjadi pekerjaan yang baik. Saudara, salah satu dari dua loh ini selalu dalam hidup kita. Kalau kita benar, rintangan, racun, semua yang nggak baik itu menghasilkan. Kalau kita ngalami semua yang baik jadinya jadi racun, itu berarti bahwa kita nggak benar. Jangan tunggu sampai semuanya jadi gitu. Alami dulu yang kecil-kecil. Pekerjaan yang kecil-kecil. Ini ambil yang gampang aja. Ulangan atau ujian di sekolah itu menyebabkan saudara makin pintar dan naik kelas, atau ulangan itu membuat saudara tidak naik kelas. Nah itu. Semua gitu nggak? Nggak ada alasan. Apakah nggak siap kayak, apakah nggak belajar kayak, atau apa kayak. Jadi, kalau saudara disayangi Tuhan, kalau pakai ngomongan Jawa itu, delalah kok ya gini, terus jadinya begitu. Mestinya celaka, nyaris celaka, tapi selamat. Tapi kalau saudara nggak benar, nyaris selamat tapi celaka. Nah, yang mana dalam hidup saudara? Satu atau dua loh, nggak bisa dua-duanya loh. Nggak bisa, nggak dua-duanya. Di dalam Mazmur 118 ayat 28-29. Mazmur 118 ayat 28-29. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, sebagai akibatnya, kalau semua yang nggak baik, racun semua, halangan, rintangan, kita
terima akhirnya jadi berkat. Nggak bisa nggak kan? Kita bersyukur kepada dia. Jadi, apakah saya tuh ngalami gitu, kotoran ditimpakan orang ke saya jadinya berkat di pangkuan saya. Semua orang rintangi, halangi, jahati, jadinya berkat. Nah, kalau saudara disayang Tuhan, ini jadinya. Nah, sebab itu saudara bisa bilang, Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Allah. Dia itu Allah. Jangan sembarangan nyebut Allah. Kalau saudara nyebut Allah itu berarti seluruh hidup saudara, seluruh urusan saudara, dia yang urus. Kalau enggak jangan nyebut Allah. Allah itu lebih dari Tuhan. Tuhan itu berarti Tuhan yang punya. Tapi kalau Allah lebih jelas lagi. Seluruhnya, semuanya. Dia yang punya, dia yang ngatur, dia yang ngurusin. Nah, kalau kita tinggikan Tuhan, Allah kita di dalam posisi yang benar. Kita baru dalam posisi yang benar. Kalau kita nyembah dia sebagai Allah. Dan kita setia kepada dia sebagai Allah. Enggak kadang-kadang nyolong-nyolong sedikit, kadang-kadang nyimpang-nyimpang sedikit, tidak ada. Seluruhnya. Bahagia saudara. Kalau saudara bisa bilang, amin. Amin. Kalesende koma, amen dalom, haleluya, haleluya. Terkasih Tuhan, firman-Mu. Terima kasih Tuhan, yang Kau baik, pandang sabar. Tuhan, kasihani kami, sayangi kami. Beri kami hidup yang baru Tuhan, untuk mengenal dan menyebutkan Kau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih.